Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perjanjian bisnis. Perkenalkan, saya Siva Fitra Salsabila. Pokok bahasan, ada 5. Yang pertama, syarat sah suatu perjanjian. Yang kedua, asas perjanjian. Ketiga, masalah perjanjian. 4. Anatomi perjanjian. Dan yang kelima, cara penyelesaian sengketa perjanjian. Hukum perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jadi, perikatan itu semacam komitmen hukum yang mengikat dua belah pihak. Yang kedua, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa perjanjian tersebut timbul dari suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Jadi, sumber dari perikatan adalah perjanjian. Artinya, orang yang membuat perjanjian, maka otomatis muncul hubungan hukum yang mengikat mereka atau perikatan. Sumber-sumber perikatan berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata adalah ada 2. Yang pertama, perjanjian. Pasal 1314 Perdata, perjanjian itu adalah perikatan yang terjadi karena kesepakatan sukarela antar pihak. Yang kedua, undang-undang. Perikatan yang lahir bukan karena kesepakatan, tapi karena aturan hukum. Misalnya, kewajiban membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah, perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu yang konkret dan merupakan suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Pihak dalam perikatan dikenal dengan yang pertama, kreditur yang berhak atas piutang dan debitur yang berkewajiban membayar hutang, atau penjual atau pemilik, dan pembeli atau penyewa. Syarat sah suatu kontrak. Ada 2. Yang pertama, syarat subjektif. Yang pertama, adanya kata sepakat di antara para pihak. Artinya, kedua belah pihak benar-benar setuju, bukan karena dipaksa, ditipu, atau salah paham. Yang kedua, adanya kecakapan tertentu. Pihak yang membuat perjanjian harus mampu secara hukum, seperti sudah dewasa, waras, tidak berada di bawah pengampuan. Jika secara subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak berhak meminta perjanjian dibatalkan. Yang kedua, syarat objektif. Adanya suatu hal tertentu, misalnya apa barangnya, berapa jumlahnya, atau pekerjaan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, adanya suatu sebab yang halal. Maksud atau tujuan dari perjanjian tidak boleh melanggar hukum, kasusilaan, atau ketertiban umum. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka kontrak batal demi hukum. Adanya kecakapan tertentu atau melakukan perbuatan hukum. Agar seseorang bisa membuat perjanjian yang sah, ia harus cakap hukum, yaitu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya. Yang kedua, menurut KUH Perdata, pria yang berusia 21 tahun dan wanita berusia 19 tahun. Yang ketiga, menurut KUH Perdata, bukan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan dalam hal-hal diterapkan undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Jadi, kalau orang tidak cakap hukum membuat perjanjian,
maka perjanjian bisa dinyatakan tidak sah. Syarat objektif. Suatu hal tertentu. Objek yang diperjanjikan seperti barang, jasa, hak, dan lain-lain harus disebutkan atau dituliskan secara jelas. Yang kedua, suatu sebab yang halal. Perbuatan hukum yang mengikat para pihak dan perbuatan yang menjadi sebab ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas-asas perjanjian. Ada 3 prinsip penting yang menjadi dasar hukum perjanjian di Indonesia. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas kekuatan mengikat, dan asas perjanjian mengikat hanya untuk para pihak. Untuk penjelasan asas-asas perjanjian akan dijelaskan oleh Santi. Terima kasih. Saya Santi Oktaviani akan menjelaskan tentang asas perjanjian. Yang pertama itu asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak meliputi bentuk dan isi perjanjian kecuali untuk hibah saham, pendiri PT, dan beberapa perjanjian lainnya. Dan harus dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di depan notaris. Jadi ini tuh seperti setiap orang tuh bebas membuat perjanjian tentang apapun, dengan siapapun, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Lalu tidak bertentangan dengan moral, ketertiban umum. Lalu yang kedua ada asas kekuatan mengikat. Pembuat undang-undang memberikan kekuatan hukum yang mengikat para pihak terhadap apa yang telah dijanjikan. Jadi ini tuh seperti perjanjian yang sah mengikat pihak seperti undang-undang setelah mereka menandatangani, kemudian mengisi perjanjian yang harus dilaksanakan seperti apa yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang ketiga ada asas perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya. Jadi kalau ini seperti perjanjian yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya. Asas ini juga tidak bisa memberlakukan kewajiban atau pihak kepada orang luar yang tidak ikut menandatangani. Dan asas ini sangat penting agar perjanjian tidak sembarangan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan adil. Masalah perjanjian atau kontrak. Yang pertama, pembuatannya harus dimulai dengan proses komunikasi dan negosiasi. Jangan langsung bikin kontrak, sebaiknya kita mulai terlebih dahulu dengan diskusi yang terbuka untuk menyamakan ekspektasi. Yang kedua, harus dibuat secara detail, komprehensif, dan tidak mengandung perumusan-perumusan yang mengundang keraguan atau ambigu. Hindari kalimat atau ketentuan yang bisa ditafsirkan ganda atau ambigu. Hal ini sering jadi sumber masalah. Yang ketiga, sebaiknya mencantumkan alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa. Contohnya, bila terjadi perselisihan, diselesaikan lewat musyawarah, arbitrase, maupun pengadilan. Ini penting agar kedua belah pihak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi konflik. Kemudian yang keempat ada format yang digunakan harus disetujui para pihak. Jangan hanya satu pihak yang menentukan bentuk atau susunan kontrak. Kontrak yang baik adalah kontrak yang jelas, adil, saling disetujui oleh semua pihak. Autonomi kontrak. Yang pertama ada judul, menjelaskan jenis atau maksud dari perjanjian tersebut. Yang kedua, kepala, berisi tentang hari, tanggal, bulan, dan tempat penandatangan. Yang ketiga ada komparansi, identitas pihak-pihak yang membuat perjanjian, termasuk nama lengkap, jabatan, alamat, bertindak untuk siapa, menyebut siapa yang disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian ada sebab dan dasar, menjelaskan tujuan dibuatnya kontrak dan kesepakatan utamanya. Kemudian yang kelima itu ada syarat-syarat. Syarat-syarat adalah isi perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keenam ada penutup, kalimat penegasan bahwa perjanjian dibuat dengan itikat baik dan untuk dipenuhi. Kemudian yang ketujuh ada tanda tangan. Tanda tangan ini pembuktian bahwa kedua pihak menyetujui dan terikat dengan perjanjian. Selanjutnya ada autonomi perjanjian atau kontrak. Yang pertama itu ada judul, contohnya itu surat perjanjian pelaksana pekerjaan, pendampingan teknis, penyusunan manual, rencana kerja, dan anggaran tahun Institut Teknologi Nasional
antara pejabat pengguna barang atau jasa Institut Teknologi Nasional dengan PT Bina Insan Mandiri Konsultama. Selanjutnya yang kedua itu ada kepala. Misalnya itu pada hari ini saat tanggal 18 bulan Agustus tahun 2010 di Bandung. Yang ketiga itu ada konferensi. Di sini kita bisa lihat contohnya, namanya itu nanti kita tuliskan dengan nama siapa, jabatannya itu pengguna barang dan jasa atau institut teknologi, kemudian alamatnya dijelaskan, jalan misalnya Jalan Mawar, nomor 23 Bandung, dan hal ini bertindak selaku atas nama IT yang diselanjutkan disebut pihak ke-1. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada nama Budi S. Purnomo, SEMM, MSI, jabatan Direktur Utama PT Bina Insan Mandiri Konsultama dengan alamat Jalan Asia Afrika nomor 39 Bandung. Dan hal ini bertindak untuk atas nama PT Bina Insan Mandiri Konsultama yang selanjutnya hal ini disebut dengan pihak kedua. Yang keempat ada sebab dasar. Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan, pendampingan teknis, penyusunan manual penyusunan laporan keuangan bagi IT dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini. Yang kelima ada syarat-syarat adalah yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sifat syarat-syarat dalam perjanjian. Yang pertama ada syarat perjanjian esensialia. Ini merupakan syarat yang wajib ada dalam sebuah perjanjian. Tanpa syarat ini perjanjian dianggap tidak sah atau tidak lengkap. Syarat yang harus ada itu contohnya syarat tentang barang dan syarat tentang harganya. Kedua itu ada syarat objek kerjasama, kontribusi, modal, dan pembagian keuntungan atau kerugian. Yang ketiga itu ada syarat tentang pekerjaan dan upahnya. Perkenalkan, nama saya Wulan. Di sini saya akan menjelaskan sifat syarat-syarat dalam perjanjian. Yang kedua, syarat bersifat naturalia. Syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian jika tidak ada perjanjian tetap sah. Jika tidak diatur dalam perjanjian, maka mengacu kepada kebiasaan atau peraturan perundang-undangan. Yang pasal kelima, menyerahkan hasil pekerjaan. Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan di kantor Rektorat IT kepada pihak kesatuan dan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Yang kedua, berita acara pemeriksaan atau BAP dan berita acara serah terima pekerjaan menjadi dokumen untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin terakhir. Selanjutnya yaitu sifat syarat-syarat dalam perjanjian. Yang ketiga, bersifat aksidentalia. Merupakan syarat-syarat yang bersifat khusus dan tidak harus ada. Pasal perubahan surat perjanjian. 1. Kedua belah pihak bersepakat bahwa setiap perubahan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini setelah disepakati ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilekatkan pada surat perjanjian kerja sebagai addendum. Yang ketiga, usul perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 4 hari kalender sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. Selanjutnya, ada anatomi perjanjian atau kontrak. Yang keenam, penutup. Demikian perjanjian kerja ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, ada tanda tangan. Seperti contoh yang di samping ini, tanda tangannya contohnya seperti ini ya. Selanjutnya ada klausul alternatif penyelesaian sengketa. Pasal penyelesaian perselisihan. 1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian kerja ini, kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. Yang kedua, bila mana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian
kerja ini melalui Pengadilan Negeri 1 Bandung. Yang ketiga, selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian sengketa perjanjian. Yang pertama, perundingan atau musyawarah. Yang kedua, pengadilan. Yang pertama, dimulai dengan penggugatan ataupun pengajuan penggugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat yang berada. Yang kedua, hakim akan mengusahakan perdamaian di luar atau di muka pengadilan. Dan di sini ada flowchart seperti yang bisa dilihat ya, flowchart tersebut seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang flowchart atau diagram tersebut ya. Diagram tersebut ini menjelaskan mengenai alur proses hukum perdata di pengadilan. Yang pertama, pengajuan gugatan atau kompetensi relatif. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tergugat. Upaya perdamaian terdapat dua jalur perdamaian. Yang pertama itu di luar pengadilan dan di muka pengadilan. Jika perdamaian tercapai di luar pengadilan, maka penggugat mencabut gugatan. Jika perdamaian tercapai di muka pengadilan, akan diterbitkan akte perdamaian yang mengikat. Yang kedua adalah proses persidangan. Apabila perdamaian gagal, proses peradilan dilanjutkan di pengadilan negeri atau PN dan dapat melanjutkan hingga Mahkamah Agung atau MA. Pencabutan gugatan. Penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatan terutama sebelum tergugat memberikan jawaban, meskipun setelah itu memerlukan persetujuan tergugat. Jadi, maksud dari diagram tersebut yaitu gugatan, lalu kita ke pengadilan di wilayah hukum tergugat. Jika perdamaian di luar pengadilan dan perdamaian di muka pengadilan tercapai, maka penggugat mencabut gugatan atau akta perdamaian yang mengikat. Nah, jika dia itu tidak tercapai, maka prosesnya akan berlanjut ke proses PN dan ke MA. Selanjutnya yaitu jalur lembaga arbitrase. Merupakan cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga di luar pengadilan. Proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Lalu, hanya berlaku untuk sengketa dunia bisnis. Perkara atau keputusannya tidak dapat lagi diadili oleh pengadilan negeri. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.